Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKP Sebatik, konseling kelompok senang berbagi tanpa tekanan sebagai upaya peningkatan iklim keamanan sekolah oleh tim SMP Negeri 2 Margoyoso. Latar belakang iklim keamanan sekolah menjadi penentu penting prestasi sekolah dalam raport pendidikan. Pada proses pembelajaran di sekolah juga dipengaruhi oleh rasa aman dan nyaman. Namun kenyataannya, berdasarkan hasil asesmen nasional berbasis komputer pada tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam platform raport pendidikan secara umum, iklim keamanan sekolah di SMP Negeri 2 Margoyoso memperoleh skor 76,73. Sedangkan raport tahun 2023, iklim keamanan sekolah memperoleh skor 73,9. Skor ini mengalami penurunan sebesar 3,69%. Tindak lanjut dari latar belakang yaitu sekolah harus sigap dalam penanganan kasus-kasus di sekolah, maka diadakannya KKP Sebatik, yaitu konseling kelompok senang berbagi tanpa tekanan. Apa itu KKP Sebatik? KKP Sebatik adalah konseling kelompok senang berbagi tanpa tekanan, adalah suatu layanan atau bantuan oleh seorang konselor kepada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, yang dilaksanakan dalam situasi kelompok dengan melibatkan fungsi saling mempercayai, saling pengertian, saling menerima, dan saling mendukung. Tujuan dari KKP Sebatik yaitu terwujudnya iklim keamanan sekolah yang aman dan nyaman, serta terbentuknya dimensi mandiri, bergotong royong, dan bernalar kritis bagi murid. Adapun manfaat dari inovasi ini, agar murid yang mengalami masalah akan segera teratasi masalahnya dan segera kembali ke komunitas belajarnya dengan nyaman. Hasil inovasi yaitu bagi murid merasa nyaman dalam mengemukakan permasalahannya. Yang kedua, murid bisa berbagi pengalaman dan saling tukar solusi tanpa suatu tekanan dari pihak manapun. Lalu bagi sekolah, 1. Terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Yang kedua, terwujudnya iklim keamanan sekolah yang kondusif. Testimoni dari kepala sekolah. Adapun dokumentasi dari kegiatan KKP adalah sebagai berikut. Tahap pertama yaitu pra-konseling. Pada tahap awal ini, para anggota kelompok yang telah lolos seleksi dimasukkan ke dalam keanggotaan sesuai dengan pertimbangan homogenitas. Yang kedua, tahap permulaan. Tahap ini ditandai dengan perkenalan antar setiap anggota dan menjelaskan tujuan dan harapannya. Selanjutnya, kelompok mulai membangun norma untuk mengontrol aturan-aturan kelompok dan menyadari bahwa kelompok untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, tahap transisi atau peralihan. Pada tahap ini, masing-masing anggota kelompok dipetakan, dirumuskan sehingga diketahui penyebabnya. Pemimpin kelompok bertugas mempersiapkan anggota kelompok agar merasa memiliki kelompok. Anggota kelompok akan diarahkan memasuki tahap inti atau tahap kegiatan. Tahap kerja, anggota kelompok menyusun rencana-rencana tindakan. Anggota kelompok merasa berada di dalam kelompok, mendengar pendapat yang lain, dan merasa puas dengan kegiatan kelompok. Pada tahap akhir, anggota kelompok mulai mencoba melakukan perubahan tingkah laku dalam kelompok. Setiap anggota kelompok kemudian memberi umpan balik terhadap perubahan yang dilakukan oleh anggota yang lainnya. Dan tahap terakhir yaitu tahap pasca konseling, yaitu konselor menetapkan adanya evaluasi sebagai bentuk tindak lanjut dari konseling kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.